Oke, baik. Si Pen, silakan bantu saya untuk admit yang ada di waiting room ya. Jadi uh, ya silakan di admit saja. Lalu nanti tolong di data absensinya di masing-masing kelas ya, kelas A dan kelas B. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu terkait dengan teknis um, perkuliahan di mata kuliah ini. Ini adalah mata kuliah yang um, kontennya itu beberapa akan menjadi um, keilmuan yang sifatnya esensial ya bagi kalian, terutama nanti ketika kalian praktik begitu ya, dan tentunya kalau uh, termnya di mahasiswa itu adalah terkait dengan uh, kegiatan magang ya, PK begitu. Kenapa? Karena di mata kuliah ini nanti kalian akan belajar tentang bagaimana melakukan dokumentasi terhadap pelayanan yang kalian berikan sebagai tenaga kesehatan gitu. Dan dokumentasi ini juga digunakan oleh secara general begitu ya, oleh banyak tenaga kesehatan yang lain begitu ya. Jadi memang ini secara universal biasanya sering digunakan, dipilih menjadi sistem dokumentasi dari pelayanan kesehatan yang dilakukan. Oke, ini adalah kontrak perkuliahannya. Semoga cukup terlihat ya di monitor kalian. Ya, jadi ini mata kuliahnya 3 SKS, jadi cukup besar SKS-nya. Semoga kalian bisa mengoptimalkan perolehan nilainya nanti di mata kuliah ini. Oke, nah kemudian bagian yang terpenting dari kontrak perkuliahannya itu adalah ini materi secara umumnya. Ya, TTV ya, nanti kalian akan mempelajari TTV di mata kuliah ini. Lalu sebenarnya sih ROM dan MMT begitu ya, tetapi saya tahu bahwa kalian sudah belajar ini. Jadi di mata kuliah ini nanti sifatnya hanya review saja. Lalu berikutnya adalah pemeriksaan ini. Lalu sebenarnya ada pemeriksaan standardized juga yang available, yang dipunya oleh vokasi yang nanti kita akan coba pelajari bersama. Lalu ini bagian yang terpenting juga yang perlu kalian pahami. Ada ujian tengah semester, nanti bobotnya cukup besar, UAS-nya juga cukup besar juga. Lalu ada ujian praktikum, hanya satu komponen saja ujian praktikumnya. Ya, kemudian kuisnya itu 15%. Ya, jadi kalau kalian tidak mengerjakan kuisnya, sayang juga sih 15% um, ya kalian kehilangan itu gitu ya. Oke, kemudian ini juga penting ya karena saya nggak mau hanya saya saja yang aktif di dalam kelas ya, dan ya sebenarnya uh, di masa kalian ini pembelajarannya adalah pembelajaran ini ya, bukan pembelajaran pedagogik lagi gitu ya, jadi andragogi sih sebenarnya, bahkan lebih lebih tinggi dari andragogi gitu ya, jadi artinya adalah pembelajaran dewasa gitu. Jadi kalian sendiri yang harus memiliki kesadaran untuk ya mempelajari apa-apa yang terkait dengan keilmuan kalian begitu. Oke, itu kemudian ini adalah ya standar penilaian sih, saya rasa kalian sudah paham. Nah, saran saya nanti kalau misalkan kalian dapat nilai C begitu ya di komponen tertentu, maka sebenarnya kalian masih bisa mengejar ya di komponen yang lain gitu supaya kalian yang mendapatkan nilai akhirnya itu bisa menjadi optimal. Oke, ini adalah rencana topik-topik di setiap pertemuannya. Ya, tanggal-tanggalnya juga sudah ada di KP, di kontrak perkuliahan, dan juga topik dan subtopiknya begitu. Itu kira-kira untuk kontrak perkuliahan. Sebelum kita masuk di pengantarnya untuk mata kuliah ini, apakah ada yang ingin disampaikan, didiskusikan, ditanyakan? Itu dipersilakan. Tidak ada? Ya, kita lanjut di pengantar dari mata kuliah ini, yaitu terkait dengan dokumentasi layanan terapi okupasi. Oke, barangkali dari kalian itu ada yang pernah lihat ini? Ada nggak yang pernah lihat ini? Ini apa? Kalau menurut kalian?
rekam medik pasien, Apa boleh diulangi lagi? rekam medik. Ya, rekam medis. Ada yang pernah megang nggak rekam medis begitu? Belum pernah. Oke. Ya, ada yang pernah dirawat inap sebelumnya? Belum pernah. Pernah, Pak. Ada pernah. Oke, kamu coba Rifki ya. Ya, Pak. Oke. Ya. Berapa hari, berapa lama kamu dirawat inap waktu itu? Itu saya dirawat pas operasi usus buntu, Pak. Oh, Waktu itu. oke. Ya, Ya, oke. Terkait dengan ini, dengan rekam medik waktu pulang itu, apakah ada dokumen yang dibawa pulang? paling hasil ini sih pakai hasil dari cek lab gitu. Oke, ya, oke. Baik, itu ya. Jadi apapun hasil dari kegiatan dan pelayanan yang didapatkan oleh pasien itu sebenarnya bagian dari rekam medik, gitu. Ya, tetapi yang yang boleh dibawa pulang oleh pasien itu hanya part tertentu saja, bagian tertentu saja. Ya, karena memang sebenarnya rekam medik itu adalah dokumen yang sifatnya rahasia. Pada saat sekarang ini, kalian juga harus paham bahwa medical record ini sebenarnya sudah mulai ditekankan untuk menjadi elektronik ya, dalam bentuknya elektronik. Yang harus kalian pahami lagi itu adalah terkait dengan rekam medik ini akan menjadi satu kondisi yang fatal apabila satu pasien itu memiliki dua rekam medik, gitu. Dua dokumen rekam medik. Artinya double ya, double double rekam medik, begitu. Kalau nanti terjadi seperti itu, maka akan menjadi catatan besar banget bagi institusi pelayanan kesehatan tersebut, begitu ya, karena itu nggak boleh terjadi. Ini adalah peraturan Menteri Kesehatan ya yang terbaru di tahun 2022 itu sudah mulai ditekankan untuk menggunakan medical record sebenarnya. Lalu ini adalah cakupan dari rekam medik. Ya, ini informasi dasarnya begitu ya, tetapi sebenarnya dari ini itu tentunya akan sangat disesuaikan dengan pelayanan unit pelayanan yang terkait gitu ya. Kalian tahu sendiri bahwa di bidang kesehatan itu unit pelayanannya sudah sangat spesifik begitu. Lalu ya rekam medik apapun itu catatannya, bentuk catatannya begitu itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Dan ini adalah dokumen yang sebenarnya tidak bisa disepelekan karena maksud saya tidak bisa disepelekan adalah bahwa setiap profesional tenaga kesehatan sebaiknya memang melakukan dokumentasi ini terhadap apa yang dia lakukan selama memberikan pelayanan kesehatan. Ya, kemudian ya bagian terpentingnya dari rekam medik ini dari catatan-catatan yang dilakukan selama proses terapi yang dilakukan oleh seorang terapi okupasi misalkan, maka itu juga nantinya akan bisa mewakili ya, dari mencerminkan dari skill dan ya kompetensi dari terapisnya yang bersangkutan. Oke, jadi kalian nanti ketika berpraktik gitu ya sudah lulus dan praktik sebagai terapi okupasi itu harus concern ya mempertimbangkan hal ini. Oke, jadi itu ya pentingnya rekam medik. Jadi beberapa sudah saya sampaikan dan ini bisa menjadi evidence based practice. Oke, jadi ya, kalau di dunia kedokteran itu mereka sudah sangat apik banget dalam kaitannya dengan evidence based practice ini. Jadi apapun proses yang mereka lakukan, mereka bisa menjadikan itu menjadi sebuah evidence based practice yang ini ya, yang lebih lebih konkret begitu. Ya, maksudnya bukan hanya sekedar rekam medik saja, tapi dari catatan-catatan rekam medik itu mereka bisa olah lagi, lalu come up sebuah evidence based. Oh ya, ini ternyata kasus penyakit seperti ini setelah dilakukan tindakan macam-macam begitu ya, ternyata prosesnya seperti itu dan mereka sudah sangat 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 research based banget, sangat evidence based banget
yang bisa mengolah hal itu. Tetapi di tenaga kesehatan yang lain itu menurut saya sendiri masih belum seperti itu, gitu ya. Contohnya kalau di dunia kita, di dunia terapi okupasi itu ya karena base-nya kita itu adalah D3 dan D4, maka masih berbasis skill saja. Jadi uh, rekan-rekan terapis okupasional itu um, dalam hal teknis melakukan pelayanan terapi, melakukan tindakan terapi itu sangat sangat jago bisa jadi. Tapi ketika diminta untuk menuliskannya gitu ya, atau ya membuatnya, menuliskannya secara sistematik begitu, nah itu masih kurang gitu ya. Nah oleh karenanya memang sangat diperlukan sebenarnya profesi kita ini terupgrade begitu ya, bukan hanya levelnya D3 dan D4 saja. Harapannya nanti ada jenjang yang lebih tinggi lagi supaya apa-apa yang kita lakukan ini bukan hanya sekedar um, ya kita bahwa kita bisa melakukan itu, kita bisa menerapi dan membantu klien begitu, tetapi juga ada jejak-jejak evidence base yang bisa kita bisa diproduce oleh uh, profesi dari kita ini gitu. Um, ya ini informasi saja ya, bahwa juga sebenarnya dulu dari awalnya itu rekam medik memang disusun dan dari awal dipikirkan bahwa ini akan bisa menjadi salah satu acuan dari mutu tindakan pelayanan kesehatan yang diberikan, baik itu oleh subjek tertentu ataupun institusi gitu. Oleh karenanya di dunia yang sekarang semakin ke sini bahwa semuanya terstandarisasi begitu ya, semuanya terakreditasi, maka ini menjadi salah satu yang dilihat, yang dinilai oleh proses-proses standarisasi dan juga akreditasi tersebut. Gitu. Oke, ini ada 3 peranan utama dari dokumentasi pelayanan dari tenaga kesehatan. Yang pertama itu adalah mencatat kualitas pelayanan. Ya tentunya um, karena kita itu adalah sebenarnya uh, main bisnis kita itu kan service ya, jadi pelayanan. Maka tentunya dalam melakukannya itu walaupun institusinya masih kecil, institusinya masih startup mungkin, tapi pastikan di settingnya, dilakukannya itu sebisa mungkin yang bisa dilakukan oleh institusi atau subjek yang terkait gitu. Ya, tapi tentunya juga memang kita harus logis juga ya, bahwa rumah sakit kecil tipe C ya tentunya standar pelayanannya akan berbeda dengan rumah sakit yang tipe A misalkan. Oleh karenanya tadi terbaik sesuai dengan kemampuan dari yang bersangkutan. Gitu. Oke, tapi ya rekam medik ini akan sangat mencerminkan itu ya. Gitu. Nah kemudian rekam medik ini juga akan sangat membantu sekali dari proses komunikasi ya, proses mengkomunikasikan kondisi pasien uh, antar interprofesional kesehatan yang terlibat. Oke. Nah, ini secara singkatnya saya akan kasih informasi terkait dengan subjektif, objektif, dan uh, secara lebih lengkapnya adalah SOAP ini, SOAP ya. Jadi ada subjektif, objektif, assessment, dan juga planning. Jadi ini adalah informasi dasar terkait dengan SOAP. Kalian harus tahu sebagai calon dari tenaga kesehatan. Yang pertama adalah terkait dengan subjektif. Nah, ini sesuai dengan namanya, maka ini sangat terkait dengan personalnya, personal dari kliennya tersebut. Sehingga informasi ini itu adalah informasi-informasi yang come up-nya itu dari si subjeknya, gitu. Ya, kalau kalian baca di sini, ini adalah seperti ini kan, bagian ini mencakup informasi yang dilaporkan oleh pasiennya, gitu. Sebenarnya penekanannya di subjeknya itu, di pasiennya itu. Gimana kalau pasiennya nggak bisa ngomong gitu ya, stroke misalkan, lalu dia gangguan bicara dan sebagainya, maka boleh oleh anggota keluarganya. Nah, tetapi dalam pencatatannya itu harus diinformasikan secara jelas bahwa ini adalah di state oleh siapa, oleh subjeknya langsung atau oleh keluarganya, gitu ya. Maka nanti penulisannya berbeda. Kalau oleh keluarganya, maka menurut keterangan dari mamanya atau dari siapa begitu ya, pasien mengalami kondisi seperti ini atau menunjukkan perilaku seperti ini gitu. Itu contohnya.
Oke. Ya, kemudian ini contoh yang lain terkait dengan nyeri, kemudian ya riwayat penyakit begitu ya. Tapi kalau kita klien-klien kita di terapi okupasi ini kan bisa jadi kliennya mengalami gangguan memori begitu ya. Nah, oleh karenanya diperlukan anggota keluarga yang memang mengerti prosesnya selama ini dan bisa memberikan keterangan juga gitu, dan kita gali keterangan tersebut dari pihak-pihak yang memang dirasa valid bisa memberikan informasi tersebut gitu. Oke, yang berikutnya adalah objektif. Nah, ini berbeda. Kalau subjektif maka memang harus subjektif, harus dari si personalnya tersebut. Kalau objektif ini berkebalikannya, ibaratnya begitu. Jadi kalau objektif maka semua data yang uh, digali begitu ya, atau muncul di segmen ini, di objektif ini, di data objektif itu harus bersumber dari sesuatu yang sifatnya uh, ya bisa objektif. Gitu. Maksudnya adalah kalau data itu nantinya itu di make sure oleh orang-orang yang berbeda, maka um, tingkat apa tingkat kesesuaiannya itu bisa bisa konsisten begitu. Contohnya adalah pemeriksaan tekanan darah misalkan gitu ya. Itu kan tidak tergantung sama subjek tertentu, tidak tergantung sama profesi tenaga kesehatan tertentu begitu ya. Asalkan ada orang yang melakukan pemeriksaan dengan mengikuti prosedural yang benar, maka hasilnya harusnya adalah konsisten gitu. Seperti itu ya. Oke. Lalu kalau hubungannya dengan kita itu adalah kita punya banyak pemeriksaan-pemeriksaan ya, mungkin kalian juga sudah mengenal beberapa pemeriksaan yang dipunya oleh OT. Nah, itu um, semua hasil tentang um, kondisi dari klien yang prosesnya didapatkan dari melakukan pemeriksaan menggunakan pemeriksaan yang standardized. Nah, itu dicatatnya dimasukkan ke dalam catatan data objektif. Gitu. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan asesmen. Asesmen ini sebenarnya kalian jangan terjebak pada katanya ini. Ya, kalau kalian terjebak banget dengan kata asesmennya, maka kalian akan jadi bingung, begitu ya. Kan tadi di data objektif itu didapatkan dari pemeriksaan yang standardized, begitu ya, semacam itu, gitu ya. Maka bagaimana dengan asesmen ini? Nah, yang asesmen ini sebenarnya itu maknanya lebih ke arah penilaian ini, yang nantinya muaranya salah satunya adalah professional justification ya, professional judgment dari yang bersangkutan. Ya, lalu yang bagian yang terpentingnya lagi adalah tidak bisa dilihat secara parsial antara subjektif dan objektif tadi. Jadi uh, dua item yang sebelumnya tadi, subjektif dan objektif, harus dilihat secara komprehensif dan dianalisa secara utuh gitu ya, secara utuh menjadi satu kesatuan terkait kondisi dari si pasiennya tersebut. Ya, lalu di bagian ini itu nantinya akan dituliskan terkait dengan analisa dan profesional judgment dari yang bersangkutan. Gitu. Nah, setelah itu maka berikutnya itu adalah terkait dengan perencanaan, dengan plan-nya. Ya, tadi sudah didapatkan data subjektif, data objektif, lalu analisanya, bahkan sampai ke simpulan dari data-data yang sebelumnya yang tadi subjektif dan objektif tadi, mengerucut ke kondisi seperti apa, problematika yang seperti apa yang nantinya akan menjadi prioritas masalah misalkan, atau kalau nanti kalian sudah nanti kalau di kelas mungkin kita juga um, explore lagi ya terkait dengan KPO. Kalian harus mulai mengenal istilah ini, yaitu kesimpulan problematik okupasional. Ya. Nah, ketika sudah disimpulkan seperti itu, maka berikutnya lagi itu adalah dilakukan plan-nya. Tindakannya seperti apa yang bisa direncanakan. Gitu. Jadi dengan metode tertentu atau ya atau pemberian tindakan-tindakan lain. Ini adalah contohnya. Nanti dibaca-baca terlebih dulu saja ya, supaya menjadi informasi dasar dari kalian. Ini contoh dari kondisi umum begitu ya. Ada subjektif, objektif, assessment, dan plan. Ini kondisi umum, medis umum gitu
Ya, kemudian ini terkait dengan OT-nya. Ya, ini contoh ya, nanti akan saya upload juga di Emas, nanti boleh kalian baca-baca dulu contohnya. Ini adalah contoh catatan dokumentasi terkait dengan OT menggunakan SOAP ini. Ya, ini lagi-lagi ini contoh sederhana saja ya, contoh sederhana. Ya, subjektif gitu. Karena kalau yang lebih detail lagi nanti ada riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit sekarang dan sebagainya. Gitu. Ya, kemudian ini di objektif kalian bisa membedakan gitu ya, bisa melihat bedanya antara subjektif dan objektif. Subjektif ini benar-benar berasal dari subjeknya. Kalau yang objektif ini sumbernya secara gampangnya itu adalah dengan dari hasil pemeriksaan. Begitu. Ya, kemudian ini adalah apa-apa yang dicatatkan dalam asesmen. Jadi akhirnya dengan melihat data objektif dan subjektif tadi, si profesionalnya itu bisa melakukan judgment gitu ya. Kemudian ini plan-nya. Coba plan-nya. Oke, itu kira-kira yang akan saya sampaikan pada hari ini, sekedar triggering saja sebelum nanti masuk ke topik-topik yang lebih spesifik lagi dari mata kuliah ini. Ya, silakan kalau ada yang ingin dikonfirmasi atau ditanyakan dari materi ini, dipersilakan. Ada yang mau ditanyakan atau masih perlu waktu untuk pemanasan terlebih dahulu? Oke. Sepertinya belum panas ya. Oke, nggak apa-apa. Ya ini karena ini pertemuan pertama, jadi ya kira-kira seperti itu dulu. Nggak usah terlalu berat-berat ya, dan jangan terlalu gimana ya, bahasanya, jangan terlalu menjadi terlalu serius juga nggak bagus ya di proses neurotransmitter yang terjadi di otak kalian. Jadi ketika beraktivitas itu sebagai seorang OT kita harus selalu melihat proses neurotransmitter yang terjadi di otak begitu. Dan ya kalau kalian terlalu serius itu nantinya akan ada proses-proses neurotransmitter yang gak bagus. Kalau terlalu longgar juga nanti prosesnya akan berbeda juga begitu. Jadi silakan dicoba se-enjoy mungkin gitu ya, coba di setting se-enjoy mungkin sesuai dengan preference dari kalian. Lagi-lagi karena masing-masing orang itu akan punya learning style yang berbeda-beda begitu ya. Ada yang suka diajak diskusi, ada yang nggak suka begitu kan. Jadi silakan saja, tapi tunjukkan partisipasinya Anda begitu ya ketika ada di kelas. Oke, baik, itu kira-kira yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi kalau tidak ada pertanyaan ya kita akan bisa akhiri sesinya. Oke, tidak ada. Ya, oke, baik. Kalau tidak ada, maka kita bisa akhiri pertemuannya kita pada hari ini. Nanti ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya ya. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, 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 Pak.